Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wa nahana 'anit tafarruqi wal fasad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan takunu sababan na'imil mu'abbad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhun nabiyyul muayyad, fa huwa hamidu wa mahmudu wa ahmad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma raka'a raki'u wa sajad, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhu nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pada 2 minggu yang akan datang insyaallah kita akan bertemu dengan sebuah bulan atau 1 bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan, di mana kita umat Islam diwajibkan ibadah saum, puasa di bulan Ramadan tersebut. Al-Quranul Karim, tepatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang khatib tadi bacakan, telah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus syiyam, telah dipardukan atas kalian ibadah puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah dipardukan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, maka dalam kesempatan khutbah kali ini, saya sebagai pribadi muslim dan sekaligus masih diberi amanah menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia di Kota Depok ini, menghimbau kepada seluruh umat Islam, mari kita sambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan tiba ini dengan penuh gembira. Tentunya dengan kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Termasuk ibadah saum di bulan Ramadan, jangan sampai ada umat Islam yang mengaku dirinya sebagai muslim dan muslimah, yang KTP-nya tertulis beragama Islam, akan tapi masih mengabaikan untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Karena jelas dalam ayat tadi, ibadah saum di bulan Ramadan itu hukumnya wajib bagi kita umat Islam yang sudah akil balik. Bahkan para ulama sepakat tentang ibadah saum di bulan Ramadan merupakan ruknun min arkanil Islam, salah satu rukun dari rukun Islam yang 5. Bahkan di dalam sebuah kitab yang diberi judul Tanbihul Anam Fima Yata'allaku Bisyam wal Qiyam, sebuah kitab yang khusus membicarakan tentang masalah tarawih dan puasa di bulan Ramadan. Di dalam kitab tersebut dijelaskan, dalam bahasa Arab dikemukakan, muqarrarun indal mu'minin anna man taraka shauma Ramadan min ghairi uzrin
fahuwa syarrun minaz zani wa mudminul khamr bal yashukuna fi islami, yang artinya bahwa sudah menjadi ketetapan, menjadi kesepakatan dan ijma, ittifaq seluruh ulama di dunia ini, bahwasanya orang yang berani meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadan tanpa adanya uzur syar'i, yakni alasan yang dibolehkan oleh syariat Islam kita, tanpa adanya uzur syar'i tadi, dia dalam keadaan sehat walafiat, sudah akil balik, tidak sedang sakit, tidak sedang bepergian, akan tapi dia justru berani meninggalkan ibadah puasa bulan Ramadan, fahuwa syarrun minaz zani wa mudminil khamr, orang tersebut dipandang lebih buruk daripada pezina dan pemabuk. Bukan artinya berzina atau mabuk itu adalah ringan hukumannya di dalam hukum Islam, akan tapi justru meninggalkan puasa bulan Ramadan tanpa uzur syar'i tadi itu lebih besar ya dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bal yashukuna fi islamih, bahkan umat Islam sedunia tadi meragukan tentang keislamannya orang yang beragama Islam tapi tidak puasa di bulan Ramadan. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di akhir ayat itu ada harapan dari Allah. Ada kata-kata la'allakum tattaqun, yang menurut ahli tata bahasa Arab la'alla ini litaraji. Ada suatu harapan dari Allah, keinginan dari Allah supaya dengan ibadah puasa itu betul-betul kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Banyak sekarang orang yang mengaku umat Islam tapi kadar ketakwaannya sudah mulai luntur. Bahkan bukan dari kalangan umat Islam yang awam saja, dari kalangan ustadz pun kita lihat sekarang sudah mulai banyak yang luntur dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja kita dengar di televisi bahwa memilih pemimpin katanya tidak usah melihat agamanya, agama apa, ya. Ini jelas bahwa ustadz tersebut kalau memang tidak ngerti kepada Al-Quran atau hadis Nabi kita Muhammad SAW, berarti masih perlu belajar dengan baik. Dan kalau dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin, jelas berarti ustadz ini sudah luntur kaitan dengan ketakwaan kepada Allah. Karena pengertian takwa menurut syar'i adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, mematuhi segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Sedangkan dalam Al-Quran tadi ada larangan dengan tegas sekali. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir non muslim menjadi pemimpin bagi orang yang beriman, bagi umat Islam. Menurut ahli usul fikih, kaitan dengan la tattakhidu ini la nahi, dikatakan al aslu fin nahyi lit tahrim, asal hukum dalam larangan adalah menunjukkan keharaman yang dilarangnya itu. Oleh karena itu jelas sekali orang yang punya pandangan boleh memilih pemimpin yang non muslim padahal umat Islam masih banyak, ini jelas
udah melanggar daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala pesankan. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghendaki, berharap supaya kita bertakwa kepadanya, patuh kepada perintah-perintahnya dan menghindari segala yang dilarangnya? Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Karena kalau kita selalu bertakwa kepada Allah dalam hidup ini, jelas kita akan mendapatkan fadilah, keutamaan, maziyah, keistimewaan. Minimal ketika kita hidup selalu bertakwa kepada Allah, patuh kepada perintah-perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya, minimal ada 3 hal yang kita akan raih. Yang pertama, hidup ini akan selalu bermakna. Hidup kita ini di dunia yang sangat temporer ini, sementara ini, akan bermakna, akan terhormat, mulia di sisi Allah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memandang mulia kepada kita, otomatis yang namanya manusia akan memuliakan kepada kita. Dasarnya, dalilnya bisa kita baca dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13. Di dalam ayat 13 surat Al-Hujurat ada penggalan ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi dengan kita hidup bertakwa kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya sekarang manusia-manusia umat Islam, khususnya di Indonesia, yang namanya tercoreng, bahkan namanya hancur dengan masuk ke penjara. Ini gara-gara korupsi, narkoba dan yang lain-lainnya, karena ketakwaannya sudah mulai luntur. Yang kedua, ketika kita hidup selalu bertakwa kepada Allah, maka segala kesulitan dalam hidup ini Allah akan berikan solusi, jalan keluar. Dan rizki pun Allah akan memberikan kepada kita, walaupun tidak diduga-duga sebelumnya. Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan baginya makhraja, jalan keluar dari segala kerumitan, kesulitan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan niscaya Allah akan berikan rizki kepadanya yang ia sendiri tidak menduga-duga sebelumnya. Ada aja kemudahan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang sekarang mengeluh banyak sekali kesulitan dalam hidupnya, ini mungkin ketakwaannya menjadi kurang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau sungguh-sungguh bertakwanya, pasti sesuai dengan janji Allah ini. Yang terakhir, yang ketiga, ketika orang hidup selalu bertakwa kepada Allah, nanti di yaumil kiamah kelak, di mana pada hari kiamat Allah menjelaskan manusia akan dibagi 2 kelompok, ada 2 klasifikasi. Menurut informasi dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 7, Allah berfirman, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Ada kelompok manusia yang masuk ke dalam kelompok ahli surga, dan justru ada yang kelompok ahli neraka yang amat panas. Maka Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi orang yang selalu takwa hidupnya kepada Allah, nanti di yaumil kiamah kelak mereka akan dibariskan, digolongkan ke dalam barisan ahli-ahli surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hal ini bisa kita baca dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah
wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Hendaklah kalian bergegas untuk meraih maghfirah, ampunan dari Tuhan kalian, dan surga yang luas sebaikan 7 lapis langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan surga itu untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kesimpulan dari khutbah ini, mari dengan akan tibanya bulan Ramadan yang sangat mulia, kita sambut dengan penuh gembira. Kemudian kita laksanakan ibadah dengan tertib. Siangnya dipakai puasa, malam dipakai tarawih, tadarus, dan yang lain-lain ibadah. Kemudian kita selalu tentunya menjaga ketakwaan kepada Allah, tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan kepada Allah, minimal 3 hal yang kita akan raih. Yang pertama, hidup bermakna. Yang kedua, segala kesulitan kita akan Allah berikan solusi. Bahkan rizki kita Allah akan berikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Dan nanti di yaumil kiamah kelak, di akhirat kita mudah-mudahan termasuk ahli syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hadzar. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'alakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma